Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Virgi Kurnia Sabella, NIM 19105011120 dari kelas B semester 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang Journal Formulation and Evaluation of Mouth Dissolving Tablet of Meloxicam using Natural Super Disintegrants, atau formulasi dan evaluasi dari tablet larut mulut dari meloxicam menggunakan super disintegran alami. Latar belakang: meloxicam adalah obat BCS kelas 2 larut rendah dan permeabel tinggi yang meningkatkan sifat disolusi obat yang sulit larut dalam air. Meloxicam menggunakan metode dispersi padat atau metode evaporasi pelarut. Super disintegran alami memiliki keuntungan tambahan dari biokompatibilitas, biaya produksi yang rendah, dan lebih banyak tindakan yang dapat dilakukan oleh pasien. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah mengembangkan sesuatu yang baru dan dari biaya rendah super disintegran alami yang efektif dan mudah didapat dari buah pisang untuk menawarkan meloxicam dengan pelepasan obat yang efektif sebagai MDT dengan pemenuhan atau penerimaan pasien yang lebih baik. Rumusan masalah. 1. Apa metode yang digunakan untuk membuat tablet MDT? 2. Apa saja parameter evaluasi MDT? 3. Bagaimana formulasi MDT meloxicam? Tujuan dari penelitian ini yaitu persiapan dan evaluasi tablet larut mulut MDT meloxicam menggunakan super disintegran dari bahan alami. Meneliti formulasi meloxicam yang penggunaan dan pelepasannya lebih mudah dan efektif bagi pasien geriatri atau usia lanjut. Definisi MDT dan meloxicam. Tablet larut mulut atau orodispersible atau cepat larut didefinisikan sebagai bentuk sediaan yang terdiri dari konstituen obat yang langsung menyebar dalam hitungan detik pada air liur. Meloxicam adalah obat antiinflamasi non-steroid selektif COX-2 yang ampuh digunakan dalam pengobatan reumatoid dan nyeri sendi pada pasien geriatri. Sayangnya, meloxicam menunjukkan kelarutan dalam air yang rendah, yang dianggap sebagai obat kelas BCS tipe 2. Oleh karena itu, meloxicam yang awalnya merupakan obat tablet dalam penelitian ini akan dikembangkan menjadi obat larut mulut yang dapat dengan mudah digunakan oleh pasien geriatri. 1. Apa metode yang digunakan untuk membuat tablet MDT? Metode yang digunakan adalah metode kompresi langsung untuk persiapan tablet. Metode kompresi langsung MDT untuk persiapan tablet, formulasi dispersi pada S4 dipilih untuk tablet persiapan karena menunjukkan peningkatan kelarutan dibandingkan dengan formulasi lainnya. Jumlah bahan yang dihitung seperti bubuk pisang yang disiapkan di rumah, manitol, Avicel 102, dan natrium sakarin diambil dalam lesung dan alu, kemudian dicampurkan bersama. Di rumah disiapkan bubuk pisang.
Formulasi F5 diformulasikan dengan sumber disintegran tunggal, yaitu bubuk pisang yang dipasarkan. Dalam formulasi F6, 0,8% SLS ditambahkan untuk meningkatkan kekuatan tablet. Berikut tablet studi kelarutan dispersi pada meloxicam yang digunakan pada penelitian ini, yaitu formulasi nomor S4. 2. Apa saja parameter evaluasi MDT? Yang pertama ada uji integrasi. Uji disintegrasi telah dilakukan dengan cara ambil gelas kimia 100 ml berisi suling air. Tempatkan tablet ke dalam gelas kimia dan lanjutkan mengaduk dengan pengaduk sampai tablet benar-benar larut dalam air dan periksa waktu total yang diperlukan saat tablet hancur di dalam air. 2. Uji kerapuhan. 20 tablet berbobot awal ditempatkan dalam pengujian kerapuhan. Peralatan mulai membuat dalam kecepatan 100 rpm selama 4 menit atau 25 rpm per menit. Setelah menyelesaikan 4 menit, bobot akhir tablet diambil. Batas kerapuhan dalam farmakope tidak boleh lebih dari 1%. 3. Ketebalan. Ketebalan tablet diukur dengan menggunakan jangka sorong digital. 4. Kekerasan tablet. Kekerasan tablet berarti gaya yang diterapkan untuk memecahkan sebuah tablet. Diperiksa dengan menempatkan tablet di tengah, lalu dipaksa sampai tablet rusak. Kekerasan tablet itu ditentukan menggunakan penguji kekerasan Monsanto atau Pfizer. 5. Uji variasi bobot. Secara acak, 20 tablet dipilih dan berat standar masing-masing tablet ditentukan dengan menggunakan timbangan elektronik. Kemudian deviasi berat dihitung dan dicatat. Berikut tabel kelarutan meloxicam. Pertama, larut dalam air dengan solubility 0,0187, etanol 0,2455, metanol 0,3570 dan seterusnya. 3. Bagaimana formulasi MDT meloxicam? Tablet terkompresi berbentuk bulat dengan warna buff. Ketebalan semua tablet ditemukan sekitar 1,8 sampai 1,9 mm dan semuanya telah lulus uji variasi bobot farmakope. Ketika proporsi bubuk pisang meningkat dari formulasi F1 menjadi F3, terlihat sedikit penurunan kekerasan. Penambahan SLS juga telah menunjukkan peningkatan kekerasan tablet pada formula F6. Semua formulasi F1 hingga F5 telah menunjukkan hasil yang memuaskan, tetapi gagal lolos uji kerapuhan. Sesuai survei literatur, penambahan SLS untuk meningkatkan kekuatan tablet pada formulasi F6 dengan 10% W per W bubuk pisang olahan rumah, 0,8% LSS ditambahkan. Namun, penambahan SLS memberikan peningkatan DT sebesar 70 detik, yang masih dalam batas farmakope, dan formulasi ini juga berhasil lolos uji kerapuhan. Dengan demikian, formulasi 6 dipilih sebagai formulasi akhir yang akan diteliti lebih lanjut. Kesimpulan, dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kompresi langsung dapat diterapkan secara efektif dalam pembuatan MDT.
Serbuk pisang sendiri lebih unggul dibandingkan dengan kombinasi super disintegran alami dan buatan. Bubuk pisang buatan sendiri di rumah memberikan efek yang menjanjikan dibandingkan bubuk pisang yang ada di pasaran. MDT meloxicam lebih menjanjikan sehubungan dengan ekonomis dan kompatibilitas untuk pasien usia lanjut. Saran: penelitian ini dilakukan untuk mempermudah para pasien geriatri agar pasien ini dapat dengan mudah menelan obat. Karena untuk usia lanjut, obat tablet memang sulit untuk ditelan, apalagi untuk pasien usia lanjut. Penelitian ini dikembangkan, mungkin akan banyak keuntungan kemudahan yang didapat. Terlebih lagi, meloxicam yang dibuat MDT ini juga menggunakan disintegran alami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.